Lalu selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara selanjutnya adalah kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan profil dan kurikulum Ma'had Tahfidz Al-Yusra dan pemaparan kurikulum tahfidz Ma'had Tahfidz Al-Yusra yang akan dipaparkan oleh Fadilatul Mudiri Ma'had Al-Yusra Ustadz Andi Hidayat LCMA dan juga Al-Ustadz Furqan LC. Kepada Ustadz Andi Hidayat beserta Ustadz Furqan, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat serta karunia pada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di Ma'had Tahfidz Al-Yusra, Ma'had yang kita cintai dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Yayasan Al-Yusra Mulia Bogor yang berkenan hadir pada kegiatan pagi hari ini. Begitu pula kepada Abu dan Ummu, ayah bunda calon wali santri Ma'had Tahfidz Al-Yusra. Pada kesempatan pagi ini kita berkumpul untuk sebuah kegiatan yang kami anggap sangat penting selaku lembaga Ma'had Tahfidz Al-Yusra, yaitu kegiatan Stadium General Ma'had Tahfidz Al-Yusra untuk tahun ajaran 2023-2024, wali santri serta santri baru Ma'had Tahfidz Al-Yusra. Apa itu kegiatan Stadium General? Ini mungkin yang akan menjadi pertanyaan terlebih dahulu bagi Abu dan Ummu. Dan apa urgensinya? Secara istilah sebenarnya istilah perkuliahan, kuliah umum artinya. Namun yang kita maksud di sini yaitu kuliah umum yang akan disampaikan oleh unsur Ma'had. Terutama di sini kami selaku mudir di Ma'had Tahfidz Al-Yusra ditemani oleh rekan kami Kepala Bidang Tahfidz Ustadz Furqan Supardi LC. Kami akan memaparkan profil Ma'had Tahfidz Al-Yusra, mulai dari kurikulum, kemudian tahfidz, kesantrian, serta hal-hal yang lain yang perlu kami sampaikan dari awal kepada Abu dan Ummu. Tujuan dari kegiatan Stadium General yaitu yang pertama tadi untuk pemaparan gambaran umum atau bahkan terperinci tentang Ma'had Tahfidz Al-Yusra, sehingga Abu dan Ummu akan mengenal lebih awal bagaimana Ma'had Tahfidz Al-Yusra. Karena setelah itu atau setelah ini Abu dan Ummu akan menjalin kerjasama yang tidak main-main dengan kita. Kerjasama penting yang akan menentukan bagaimana jadinya anak Abu dan Ummu. Bahagia atau tidaknya, baik atau tidaknya anak Abu dan Ummu.
Karena kerjasama yang akan kita bangun adalah kerjasama pendidikan, kerjasama akhirat bahkan kita katakan di sini. Ya, sehingga perlu ya rasanya ya kami menyampaikan identitas kami, profil kami, dan perlu bagi aku dan Umu mengetahui bagaimana kami sehingga tidak ada kesamaran. Ya, untuk kemudian kita satukan visi dalam satu bingkai pemahaman. Ketika itu sudah sama, maka kita akan sejalan. Ya, kemudian kegiatan pendidikan akan berjalan lancar karena dari sejak awal sudah jelas. Ya. Kemudian yang kedua, ya tujuannya yaitu sudah memang selayaknya, dan ini merupakan kebiasaan para salafus saleh yang harus kita tiru. Ketika kita selaku orang tua ingin menitipkan anak kita kepada seorang guru, maka etikanya adalah datangilah guru tersebut. Sampaikanlah maksud dan tujuannya. Ya, lakukanlah diskusi, perbincangan, kesepakatan tentang pendidikan anak kita. Teliti gurunya seperti apa, ya. Sehingga di sana akan timbul keridoan. Ya. Pertama, keridoan dari Abu dan Umu untuk kemudian menitipkan pendidikan kepada kami. Yang kedua, keridoan para guru, yaitu para asatidah, dewan pengajar yang ada di Ma'had ini. Ya, dengan demikian maka akan timbullah berkah berupa ilmu yang bermanfaat yang akan diperoleh oleh ananda putra-putri Abu dan Umu di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Rasanya kurang etis, tiba-tiba masukin aja, terus entah, ya tidak ada ucapan, tidak ada basa-basi, tidak ada pertemuan. Untuk kemudian ada di sana proses pendidikan agama ini akan mungkin berjalan, namun beresiko tidak adanya keberkahan pada ya kegiatan pendidikan yang kemudian akan dilaksanakan. Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu kami ingin memantapkan kembali niat Abu dan Umu. Ya, dengan mendaftar, dengan melakukan daftar ulang, tes, kemudian sekarang stadium jerak ini sebenarnya sudah cukup ya untuk menunjukkan bahwa memang Abu dan Umu sangat berminat sekali untuk menitipkan amanah pendidikan kepada kami. Namun kami perlu ya melakukan hal yang dapat lebih memantapkan lagi Abu dan Umu, ya supaya tidak ragu tentang ya Ma'had Tahfiz Al-Yusra ini. Ya mungkin bagi sebagian masih ada yang 50%, 80%, ya mungkin sebagian menganggapnya Al-Yusra ini alternatif, mungkin ya Allah alam. Ya tapi di sini kita ingin memantapkan lagi kepada Abu dan Umu tentang ya bahwa Ma'had Al-Yusra ya merupakan ma'had yang berkualitas. Tentunya kita akan mengatakan seperti itu. Ma'had Al-Yusra merupakan ma'had yang memiliki prinsip ya komitmen untuk mencetak ya santri-santri penghafal Al-Qur'an yang soleh dan soleh. Ya. Yang dapat Abu dan Umu buktikan dan cek kapan saja kualitasnya secara langsung dengan melihat santri-santri yang ada. Sebagai sampel, 2 santri yang tadi maju, ya, yang baca Quran, yang ilmu kalimat itu sampel. Dan yang lainnya semisalnya. Dan yang lainnya semisalnya. Seperti itu kurang lebih pencapaian santri-santri kita. Mulai dari baca Al-Quran, hafalan, bahasa Arab, wawasan, kemampuan ceramahnya seperti itu kurang lebih. Ini bukan 1-2 ya, Abu dan Umu.
Di Ma'had Al-Yusra kompetensi itu merata. Jadi tidak ada istilahnya santri mencolok 2-3 orang pintar yang lainnya nggak pintar, nggak ada. Ya, pencapaian target di sini merata. Kalau satu santri begitu, yang lain begitu. Ya, enggak hanya 1-2 saja. Ya, kemampuan ceramah bahasa Arab bukan anak tadi itu. Anak tadi bagus sekali. Yang lainnya pun sama. Yang lainnya pun sama. Ya. Dan itu, ya, untuk pemantapan itu, Abu dan Umu akan dapatkan dari pemaparan materi yang akan kita sampaikan kemudian. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan jelaskan profil Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Ya. Ma'had Tahfiz Al-Yusra merupakan lembaga pendidikan pesantren yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Yusra Mulia Bogor, yang dibangun di atas dasar takwa, ya, yang berasaskan pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini, ya, bahwa manhaj yang kita berdiri di atas adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah salafus saleh ridwanullahi alaihim. Ma'had Al-Yusra didirikan pada tanggal 4 April 2020. Ya, dan kita mulai beroperasi dari sejak tahun tersebut dimulai dari program Mahdhon Tarbawi namanya. Ya, di sana ada pra SMP, Mahdhon Tarbawi. Kemudian di tahun 2021 kita buka program madrasah untuk tingkat SMP-nya. Ya, kemudian 2022 kita buka program Darul Ilmi dan Ma'had Ali untuk tingkat SMA dan D2-nya. Visi Ma'had Tahfiz Al-Yusra yaitu ingin membentuk santri Qur'ani yang berilmu, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa mandiri dan bermanfaat untuk umat. Di mana visi ini diwujudkan dalam misi-misi. Yang pertama yaitu menyelenggarakan program pendidikan tahfiz 30 juz secara mutkin. Tapi perlu diketahui program 30 juz mutkin ini adalah program 6 tahun. Ya, karena program SMP SMA ini bersambung. Adapun kalau SMP saja nanti akan dijelaskan itu standarnya ada 20 juz. Kemudian menyelenggarakan program pendidikan ilmu syar'i yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta menyelenggarakan program pendidikan bahasa Arab secara intensif, baik lisan ataupun tulisan, memberikan bekal wawasan dunia IT dan entrepreneurship, menyediakan tenaga pendidik yang kompeten di bidangnya secara profesional, membangun sarana prasarana yang terintegritas dengan metode pembelajaran, dan membentuk santri yang dapat memberikan manfaat dalam kebaikan kepada umat. Dan visi ini maka diketahui bahwa fokus pendidikan Ma'had Tahfiz Al-Yusra yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama. Kita adalah pesantren dan fokus pendidikan kita agama. Ya, secara terperincinya tadi ada tahfiz Al-Qur'an, ada ilmu-ilmu dinia atau ilmu-ilmu syar'i, ya, serta bahasa. Tapi dengan tidak melupakan ilmu umum. Dengan tidak melupakan ilmu umum sebagai bekal wawasan, ya, untuk kemudian dapat bersaing, ya, di dunia pengetahuan umum, ya, sebagai bekal untuk kemudian maisha, ya, untuk nanti di masa yang akan datang bagi santri-santri kita. Dan apabila dipresentasikan, maka perbandingannya yaitu, ya, 90% dinia dan 10% umum. Jadi dari sini sudah tidak usah ditanyakan lagi bagaimana umumnya Ustaz. Ya, ada lagi penjurusan nggak, pemantapan sains yang nggak ada di sini. Pemantapan fokus kita adalah di diniyah. Ya. Kemudian Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang selanjutnya di sini struktur organisasi dan pengajar Ma'had Tahfiz Al-Yusra, ya, Abu dan Umu dapat membacanya, ya, di halaman 6
dan seterusnya. Ya, untuk ya asatidah Mahatafis Al-Yusra, alhamdulillah kita memiliki asatidah dari berbagai ya lulusan perguruan tinggi yang terkenal dan berkualitas. Ya, ada yang dari luar negeri dan ada yang dari dalam negeri. Alhamdulillah kita ada alumni dari Universitas Al-Azhar Mesir, ada alumni dari Universitas Internasional Afrika, ada alumni dari Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud atau Libya Jakarta, ada alumni dari STD Imam Syafi'i Jember, dan yang paling banyak yaitu alumni dari Stiba Arwaya Sukabumi, ya, serta mahad-mahad yang lain, ada Mahad Ihya Sunnah, Mahad Bukhari dan yang lainnya. Ya, dengan total 50 lebih. 50 pengajar lebih, dan ini jumlah sangat banyak sekali. Ya, semuanya memiliki kompetensi hafiz Al-Quran dan mampu mengajar dengan bahasa Arab murni tanpa terjemah. Ya, ini kualifikasi dari tenaga pendidik kita yang insya Allah semuanya bermanhaj salafiyah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian Abu dan Umay yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang program unggulan Mahad Tahfiz Al-Yusra yang terdapat di halaman 21. Ada halaman 20. Ya. Untuk mencapai target-targetnya, Mahad Tahfiz Al-Yusra memiliki program-program unggulan. Atau tercapainya santri yang hafiz Al-Quran, sebagaimana tadi disaksikan, santri yang mahir berbahasa Arab dan ceramah, itu ya dihasilkan bukan ujug-ujug, tapi dengan proses yang sangat menguras tenaga, ya, kesabaran, energi, ya, dan ketangguhan dari asatidah, para santri dan wali santrinya. Ya, karena sistem yang manja, ya, peraturan yang manja itu tidak akan membuahkan hasil, atau sangat mustahil untuk mencapai hasil. Ya, hasil-hasil yang kita capai di Mahad Tahfiz Al-Yusra ini tentunya dilatar belakangi karena adanya sistem yang insya Allah didesain serapih mungkin, karena adanya peraturan dengan ketegasannya, karena ada kerjasama antara mahad dengan wali santri, karena adanya ya kompetensi dari para guru yang ada di sini, dan itu semua tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antara ya proses itu yaitu adanya program-program unggulan. Yang pertama yaitu tahfiz Al-Quran 30 juz mutqin bersanad. Ya, untuk detailnya nanti akan dijelaskan di bidang tahfiz. Kemudian yang kedua yaitu program intensif menghafal Al-Quran, Al-Mahir bil Quran. Kalau tadi tahfiz, kalau ini Al-Mahir bil Quran lebih kepada kualitas bacaannya. Nanti juga akan dijelaskan oleh bidang tahfiz. Kemudian yang ketiga Lisanul Arab, ya, program pelatihan bahasa Arab, ya, dengan 4 maharatnya, ya, kemampuan berbicara, mendengar, membaca, ya, dan menulis, ya. Kemudian ada program tahfiz mutun ilmiah, itu sebuah program menghafal kitab-kitab yang merupakan intisari keilmuan Islam, ya. Dan yang terakhir yaitu program ilqa'u al-kalimat, program ceramah singkat, yang mana program ini ya dilakukan setiap hari, setiap selesai sholat wajib, ya, kecuali sholat subuh. Dari program ini ada 5 jaminan yang kita akan berikan
ya kepada Abu dan Ummu yang akan dicapai oleh Ananda nanti, insya Allah Ta'ala, yaitu santri kita akan mampu menghafal Al-Quran, ya 30 juz jika ya mengikuti program sampai dengan 6 tahun. Dan bagi santri yang memenuhi kriteria, insya Allah juga akan memperoleh sanad qiraah. Jaminan yang kedua yaitu ya santri Mahat Tahfiz Al-Yusra insya Allah Ta'ala akan memiliki kompetensi ya membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid, serta memperoleh sanad-sanad ya kitab yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tajwid. Kemudian ya jaminan yang ketiga yaitu bahwa insya Allah Ta'ala setelah taufik dari Allah, bahwa santri-santri Mahat Tahfiz Al-Yusra pasti lancar bahasa Arab, ya baik lisan, tulisan ataupun bacaan, akan bisa baca kitab. Ya, untuk bisa bicara kita hanya butuh 2 bulan. Untuk bisa berbicara santri kita hanya butuh 2 bulan. Nanti setelah 2 bulan Abu dan Ummu boleh cek. Ya, boleh diajak bicara. Atau sekarang ambil satu santri yang berkeliaran, ajak bicara bahasa Arab. Semua bisa. Insya Allah Ta'ala. Ya. Kemudian jaminan yang selanjutnya bahwa santri-santri kita insya Allah akan memiliki bekal hafalan matan-matan ilmiah. Di antaranya adalah Arba'in Nawawiyah, Kitab Tauhid, kemudian Hisnul Muslim, dan yang lain. Ini sangat penting sekali bagi seorang thalibul ilm. Ya. Kemudian jaminan yang selanjutnya, santri-santri kita insya Allah akan memiliki kemampuan maharat ceramah, ya, dengan mental yang sudah ya terlatih, ya, seperti yang tadi kita saksikan. Insya Allah, karena mau tidak mau dia akan maju ke depan, ya, untuk ceramah di hadapan teman-teman secara bergilir terus. Ya, ini bagus sekali, melatih mental, melatih bahasa, terus menambah wawasan dan seterusnya dengan pembimbingan dari para ustadz. Bahkan kita ya adakan bagian khusus, bidang khusus untuk menangani pelatihan ceramah ini. Ya, Abu dapat melihat di struktur di sana ada bidang ilqa kalimat. Memang benar-benar fokus untuk menangani masalah pelatihan ceramah ini. Kemudian Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, ya, kita ingin membahas terkait kurikulum Mahat Tahfiz Al-Yusra. Tapi sebelumnya kami informasikan di sini bahwa di Mahat Tahfiz Al-Yusra ini terdapat beberapa program pendidikan. Ya, kurang lebih ada 7 program pendidikan, mulai dari tingkat sangat dasar yaitu TAUD, ya, TK Ta'ud Al-Yusra dan Taman Al-Quran dan Bahasa Arab. Ya, kemudian di sana ada Mahdon Tarbawi, ya, untuk program santri kalau ya anak yang mau sekolah di luar terus pulang ke Mahat setingkat SD. Kemudian ada juga program Kutab atau setara SD, ya, dan ya ada program madrasah setara SMP, ya, serta Darul Ilmi setara SMA, serta Mahat Ali. Jadi ada 7 program pendidikan di Mahat Tahfiz Al-Yusra. Yang akan menjadi fokus pembahasan kita yaitu madrasah dan Darul Ilmi. Karena ini intinya. Ya, karena Abu dan Ummu sekalian adalah wali santri dari program madrasah dan Darul Ilmi. Ya, program madrasah adalah ya program pendidikan setingkat SMP. Ya, program pendidikan pesantren yang ada di Mahat Tahfiz Al-Yusra untuk tingkat SMP. Adapun program Darul Ilmi adalah program pendidikan yang ada di Mahat Tahfiz Al-Yusra untuk tingkat SMA. Ya. Kedua program ini yang memiliki target yaitu memahami dan praktekkan baca Al-Quran sesuai dengan tajwid, hafal Al-Quran 30 juz secara mungkin bersana, memahami dan praktekkan ilmu syar'i berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman As-Salafus Saleh, berakhlak mulia dan beradab Islami, mampu berbahasa Arab lisan dan tulisan,
memiliki kemampuan dasar-dasar ilmu komputer dan IT, serta memiliki kompetensi kurikulum pendidikan nasional. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan Ma'had Tahfiz Al-Yusra yaitu pendidikan pesantren klasik yang dipadukan dengan sistem pendidikan pesantren modern, di mana santri akan mendapatkan bimbingan dan pengajaran kitab-kitab dan tahfiz Al-Quran secara mulazamah dan talaqi kepada para ustaz, dan pembelajaran terjadwal di dalam kelas layaknya sekolah formal, serta berbagai kegiatan penunjang yang menarik seperti ekstrakurikuler, mukhayyam tahfiz, dan yang lainnya. Kurikulum yang berlaku di Ma'had Tahfiz Al-Yusra merupakan perpaduan dari kurikulum khusus Ma'had Tahfiz Al-Yusra dengan kurikulum pendidikan Timur Tengah serta kurikulum pendidikan nasional. Jadi kurikulum kita ini adalah mix, ya, perpaduan dari tiga kurikulum. Yang dimaksud dengan kurikulum khusus Ma'had Tahfiz Al-Yusra yaitu kurikulum yang memang ya diperoleh dari hasil penyusunan perancangan para unsur ma'had. Ya, adapun yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan Timur Tengah yaitu kurikulum beberapa lembaga pendidikan Timur Tengah yang kami adopsi modul-modulnya. Ya, di sana ada kurikulum Universitas Islam Madinah untuk tingkat mutawassithah tsanawiyahnya kita adopsi beberapa muqarrarnya, modulnya. Kemudian kita juga mengadopsi kurikulum dari Kerajaan Saudi Arabia untuk pendidikan umum diniyahnya. Kalau kita di Dinasnya, ya, untuk pendidikan diniyahnya kita ambil modul-modulnya. Kemudian juga kita mengambil modul dari Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud untuk program I'dad Lugawinya. Ya. Kemudian kita kaji, kita rancang, kita susun, muncullah kurikulum Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Ya. Adapun kurikulum Dignas yaitu untuk kurikulum umumnya dan itu sudah ma'ruf. Ya, kurikulum yang kita gunakan saat ini adalah Kurtilas, kurikulum 13. Ya. Jika Abu dan Umu perhatikan mulai dari halaman 21 dan seterusnya, di situ kami sudah membuat sebuah tabel. Ya. Coba kami sampaikan dengan penampilan yang bisa mencakup semuanya mulai dari muatan, struktur, alokasi waktu, ya. Kita bentuk dalam sebuah tabel-tabel seperti ini. Ya, di situ sudah kami cantumkan mulai dari kelas, mata pelajaran, buku panduannya apa, ya, jumlah jamnya atau alokasi waktu per pekannya, ya, kemudian materinya apa. Ya, secara prinsip untuk semua program, ya, Darul Ilmi dan madrasah, ya, kurikulum kita ya akan diawali dengan persiapan bahasa dengan i'dad lughah, di mana kita akan mengambil satu semester tahun ajaran pertama. Kalau di SMP berarti semester 1 kelas 7. Kalau di SMA atau Darul Ilmi semester 1 kelas 10 untuk program persiapan bahasa, di mana para santri tidak akan mempelajari pelajaran apapun kecuali bahasa Arab dan Al-Quran saja. Kecuali bahasa Arab dan Al-Quran saja. Umum karena memang sudah begitu tuntutannya, ya kita berikan 5 jam dalam satu pekan. Sisanya bahasa Arab. Di sana coba Abu dan Umu perhatikan ada 15 jam kita alokasikan. Ya, kemudian Al-Quran 6 jam. Untuk Darul Ilminya pun sama. Ya, bahasa Arabnya 15 jam, Al-Qurannya 4 jam. Ya, mereka ditargetkan kalau yang kelas 7 menyelesaikan kitab Al-Arabiyah Baina Yaday Auladina sebanyak 8 jilid. Ya, untuk yang Darul Ilmi ditargetkan menyelesaikan kitab Al-Arabiyah Baina Yaday ya 4 buku, jilid 1 dan 2. Setiap jilidnya ada 2 buku. Ya.
dengan fokus ya mengambil bahasa terlebih dahulu, inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan santri-santri kita dapat memahami bahasa Arab dengan cepat karena adanya fokus di sana. Maka tidak heran sekarang. Tadi kata Ustadz katanya 2 bulan bisa bahasa Arab, ya ini kuncinya. Kita fokus ya di semester pertama bahasa semua. Kenapa demikian? Karena sebagaimana tadi sudah disinggung dan kita ketahui, bahasa pengantar pengajaran serta buku-buku pelajaran yang kita gunakan di sini murni berbahasa Arab. Ya, dan gundul, tidak ada harokatnya. Ya, ustadznya menjelaskan pakai bahasa Arab. Ya, kalau langsung kita berikan pelajaran yang kompleks, ini akan kesulitan. Ya, oleh karenanya kita berikan bekal bahasanya dulu. Li'anna al-lughat al-arabiyyah miftahul ulum. Karena bahasa Arab itu kuncinya ilmu. Ya, dengan memegang bahasa Arab, santri-santri kita akan ya membuka gerbang ilmu yang sangat luas, lebih luas dari lautan. Itu. Ya, kemudian baru untuk semester 2-nya, kelas 7 dan kelas 10 kita akan mulai berikan beberapa pelajaran dasar dengan bahasa yang masih muda ya, sebagai batu loncatan untuk kemudian mereka akan belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, di semester 2 kita berikan tambahan di sana pelajaran tauhid, hadis, ya, dan khot. Khot itu ilmu menulis. Ya, di sana mereka diajarkan materi-materi tauhid dasar tentang tauhid rububiyah, sifat dan seterusnya. Ya. Baru di kelas 8 dan seterusnya atau kelas 11 dan seterusnya mereka sudah belajar pelajaran normal sebagaimana mestinya. Mereka akan belajar pelajaran fikih, hadis, tauhid, tafsir. Bahkan untuk SMP kita insya Allah sudah kita akan berikan pelajaran nahwu. Pelajaran nahwu. Ya, untuk yang SMA-nya bahkan nanti sudah akan kita berikan ilmu-ilmu alam. Ya, jika melihat kepada konten yang ada pada kitab-kitabnya, maka insya Allah mereka akan mempelajari secara garis besar ya materi-materi keislaman. Ya, kalau di fikih itu mereka akan mempelajari bab thaharah, bab ibadah, bab muamalah, bahkan faraid. Ya, untuk di SMA-nya insya Allah mereka akan mempelajari sampai ke sana. Kemudian akan mempelajari usul fiqh, qawaid fiqhiyah, manhaj, dan beberapa materi ilmu bahasa dari sastra Arab, balaghah, itu semua akan dipelajari. Ya, dengan pelajaran-pelajaran ini insya Allah Ta'ala maka hasilnya adalah santri-santri kita akan dapat membaca kitab gundul, kemudian memiliki wawasan ilmu agama yang lumayan, walaupun masih modelnya pendasar kalau dibandingkan dengan kelanjutannya, tapi itu ya sudah cukup untuk kemudian menjadi modal bagi mereka melanjutkan studi ke kampus-kampus atau perguruan tinggi Timur Tengah. Ya, santri kita insya Allah siap untuk lanjut di Universitas Islam Madinah, siap untuk lanjut di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud atau Libya Jakarta, Al-Azhar dan yang lainnya. Karena materinya sudah ya insya Allah lumayan tinggi. Bahkan dengan materi-materi yang mereka dapati dari Ma'had ini insya Allah kalau hanya untuk sekedar ceramah, khutbah Jumat, ngisi kajian kitab-kitab dasar seperti kitab Riyadhus Shalihin dan seterusnya, itu sudah bisa. Insya Allah Ta'ala. Ya. Kemudian Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, masa pengenalan lingkungan Ma'had. Ini ada kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum. Di kita ada MPLM. Ya, kalau di sekolah formal ada MPLS. Ya, di Ma'had pun ada MPLM. Itu kurang lebih 1 pekan. Ya, kegiatan ini tujuannya adalah untuk menyiapkan santri agar senang mondok, ya, nyaman, betah, ya, dan mengenal lingkungan pondoknya serta ya hal-hal yang ada di pondok. Kemudian pelaksanaan pengajaran. Ya.
pelaksanaan pengajaran, jika kita lihat waktunya, ya sebenarnya kita mengikuti Kaldik nasional. Ya, masuk tidaknya berapa lama pembelajarannya dalam satu semester atau dalam 1 tahun, itu kita mengikuti ya Kaldik nasional. Ya. Adapun untuk hari belajar di Ma'had Tahfiz Al-Yusra yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu dan hari Ahad libur. Khusus untuk hari Jumat pelajaran hanya sampai dengan jam 10. Begitupun pada hari Sabtu sampai dengan jam 10. Jika hari Jumat sampai jam 10 dalam rangka persiapan sholat Jumat. Adapun di hari Sabtu, ya, dikarenakan hari Sabtu adalah hari ceria di sini. Ya, dari jam 10 sampai sore, ya, waktu akan diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga. Kemudian ketuntasan belajar. Ya, ketuntasan belajar ini akan diukur dengan yang istilahnya KKM. Ya. Istilahnya KKM. Jadi di sana akan ada kriteria ketuntasan minimal. Yang ini akan menjadi tolak ukur kemudian nantinya untuk kenaikan kelas dan kelulusan santri-santri kita. Kenaikan kelas dan kelulusan. Ini hal yang sangat penting sekali untuk kita pahami. Ya. Di Ma'had Tahfiz Al-Yusra ya terdapat peraturan khusus berkaitan dengan kenaikan kelas. Tolak ukur kenaikan kelas di Ma'had Tahfiz Al-Yusra ditinjau dari nilai rapot pondok atau rapot diniyah dan rapot tahfiz, bukan rapot PKBM. Mohon digarisbawahi. Ya, santri naik tidaknya ke kelas berikutnya atau ke tingkat berikutnya, ya, tolak ukurnya adalah pencapaian rapot pondok karena inti dari kita ini pondoknya, bukan umumnya. Ya, kalau di rapot PKBM 100 semua, rapot pondoknya di bawah KKM, maka tidak naik kelas. Begitu pula ditentukan oleh rapot tahfiz. Nanti akan ada penjelasannya itu dengan mencapai targetan-targetan yang sudah ditentukan di bidang tahfiz. Kemudian, nilai rapot diambil dari penilaian pengamatan, nilai ulangan harian, nilai tugas, pekerjaan rumah, kehadiran, ulangan semester, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Ya. Dijumlahkan untuk mencari nilai rata-rata siswa dalam satu mata pelajaran yang sesuai dengan standar ketuntasan belajar atau SKB atau KKM, kriteria ketuntasan minimal di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Ya, dan juga tentunya harus memiliki rapot di kelasnya masing-masing. Jadi tidak bisa loncat-loncat. Ya, kelas 7 ya, nanti kelas 8, semester 1 ya harus semester 2 ya harus ada rapot semester 1. Penentuan kenaikan kelas. Penentuan siswa yang naik kelas dilakukan oleh sekolah dalam suatu rapat dewan guru dengan mempertimbangkan nilai yang diperoleh dengan nilai KKM dan penilaian sikap, budi pekerti serta kehadiran siswa yang bersangkutan. Ya, jadi kehadiran menentukan. Jadi nanti mohon Anda jangan banyak izin dibawa pulang. Ya, ini berpengaruh ini. Ya. Kemudian siswa dinyatakan naik kelas bila nilai semua mata pelajaran lebih besar atau sama dengan KKM. Ya, setiap mata pelajaran dan mencapai target minimal hafalan 1 tahun ajaran. Nanti akan dijelaskan ya targetnya seperti apa. Kemudian siswa dinyatakan naik kelas bersyarat bila tidak mengalami maksimal 4 mata pelajaran memiliki nilai di bawah KKM dan mencapai target dengan nilai di bawah KKM namun tidak memiliki catatan pelanggaran kesantrian. Jadi nanti ada yang naik kelas tapi bersyarat. Biasanya yaitu santri yang tidak mengalami nilai di bawah KKM si maksimal 4 mencapai target tapi ujian tahfiznya di bawah KKM. Ini masih mungkin untuk kita naikkan kelasnya ya secara bersyarat dengan melihat catatan kesantrian. Ya, perilaku ya kedisiplinan santrinya. Siswa dinyatakan tidak naik kelas bila memiliki nilai mata pelajaran diniyah di bawah KKM lebih dari 4 mata pelajaran dalam 1 tahun ajaran atau 2 semester. Dan
atau tidak mencapai target minimal hafalan 1 tahun ajaran. Ini. Ya, untuk naik kelas santri harus aman ya dengan tidak mengalami nilai di bawah KKM sebanyak 5 kali dalam 2 semester. Karena nanti akan diakumulasi. Taruhlah di semester 1 kali satu mata pelajaran di bawah KKM. Ternyata di semester 2 ada 3. Diakumulasikan jadi 4. Ini masih bisa naik. Ya. Kalau ternyata semester 1 2, semester 2-nya ada 3. Total 5 kali dia mengalami di bawah KKM, ini tidak naik. Adapun untuk target hafalan, maka melihat target minimal dalam 2 semester. Dalam 2 semester. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Furqan insyaallah ta'ala. Siswa yang dinyatakan naik kelas, rapotnya dituliskan naik ke kelas. Siswa yang tidak naik kelas, maka harus mengulang di kelasnya. Ya. Kemudian, kelulusan. Santri dinyatakan lulus dari Ma'had Tahfiz Al-Yusra dan kesetaraan PKBM Al-Yusra. Ya, jadi ini satu paket. Jadi tidak bisa di kita ini santri lulus paketnya, Ma'hadnya enggak bisa. Ya, untuk bisa ikut serta ujian PKBM, dia harus lulus ujian Ma'had. Walaupun secara pencapaian di PKBM tidak masalah. Tapi tidak akan kita ikut sertakan ujian PKBM kalau ternyata ujian pondoknya bermasalah. Jadi harus berbarengan dua-duanya. Ya, tidak bisa lulus PKBM tapi Ma'had tidak lulus. Tapi harus lulus Ma'had baru kemudian PKBM insya Allah juga akan lulus. Yaitu ya setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir atau untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok PKN, ya, kepribadian, ya serta yang lainnya. Kemudian, setelah mencapai target hafalan, sekali lagi, ya target hafalan ini menjadi syarat selain dari kenaikan kelas, termasuk akan menjadi syarat kelulusan. Nanti ada target minimal ya hafalan untuk 3 tahun itu berapa. Kalau 20 juz tadi itu kan target standar. Nanti ada di bawahnya lagi ya istilahnya target minimal. Kalau target standar itu target rata-rata, ya target minimal ini target wajib yang tidak boleh tidak tercapai. Dan lulus ujian sekolah serta ujian nasional. Ya. Baik, untuk penentuan kelulusannya itu teknisnya nanti bisa dibaca. Ya. Kemudian strategi penanganan siswa yang tinggal kelas atau belum lulus. Ya, bagaimana nasibnya? Ya, siswa yang tinggal kelas dan belum lulus ditangani dengan cara yang pertama yaitu mengulang di kelas lama dengan mengikuti seluruh mata pelajaran yang ada. Ya, walaupun tidak lulusnya di 5 mata pelajaran, dia harus mengulang seluruh pelajaran. Ya, belajar normal lagi dengan adik-adik kelasnya. Kemudian penanganan yang kedua, ini penanganan motornya ya, daruratnya. Ketika memang Ananda tidak bisa untuk kemudian melanjutkan di sini, maka dapat pindah sekolah dengan rekomendasi dan keterangan naik kelas dari PKBM Al-Yusra. Ya, kelas 7 umpamanya. Di sini kalau menurut standar Al-Yusra nggak naik. Dan kemungkinan susah untuk melanjut kelas 8. Berat untuk memulai kelas 7, udah mentok banget. Tidak mengapa, nanti kalau ada permintaan untuk pindah, terus keterangannya naik kelas 8, kita akan berikan. Sehingga di sekolah baru, dia tetap bisa lanjut di kelas 8. Ya, tidak mengulang di kelas 7. Hanya saja, kalau terus melanjut di Al-Yusra tidak bisa. Harus mengulang di kelas 7. Ya, karena kalau dipaksakan akan semakin berat. Nanti kasihan kepada anandanya sendiri. Ya. Begitupun yang tidak lulus. Kalau belum lulus tahun ini, ya nunggu ulang lagi di kelas terakhir. Ya, jika ingin segera lulus, silakan. Ya, kemudian nanti ya pindah ke tempat lain. Kemudian masa adaptasi. Ya, di Ma'had Tahfiz Al-Yusra terdapat suatu masa yang bernama masa adaptasi.
Ya, masa adaptasi yaitu masa pengkondisian santri baru agar dapat menyesuaikan diri dan terbiasa dengan semua peraturan dan kegiatan Mahat. Program ini yaitu berupa pembatasan kunjungan wali santri dan penelponan selama kurang lebih 2 bulan. Ya, dari sejak awal masuk. Jadi nanti Abu dan Umu, ya ini kami informasikan dari sekarang. Ketika nanti Ananda sudah diantarkan ke sini, mohon maaf, 2 bulan tidak boleh dikunjungi dulu. Dan tidak ada telepon-teleponan. Ya, insya Allah Ananda dalam keadaan baik. Ya, kalau ada apa-apa pasti akan kita infokan. Dan tidak usah gelisah. Karena ini adalah masa adaptasi, agar anak menyatu dengan pondok, agar anak senang dulu. Ya, agar anak sadar bahwa dia sekarang menjadi santri, bukan lagi anak Abi dan Umi di rumah yang tidurnya masih ditemani. Ya, biar mereka adaptasi dulu. Walaupun memang sebenarnya realitanya bermacam-macam. Santri itu ada yang cukup adaptasi dengan 1 bulan, dia sudah enjoy aja dia. Ya, ada yang butuh 2 bulan dan ini rata-ratanya dari pengalaman yang sudah kita lakukan. Tapi ada juga yang butuh sampai 1 semester. Ya, ketika ketemu orang tua kambuh nanti, pengen pulang, minta keluar, itu sebagian ada yang seperti itu. Ya, dan itu biasa. Itu biasa. Jadi nanti dalam respon keluhan-keluhan Ananda, ya mohon ada bijak oleh orang tua. Ya, biasanya akan dicari apa saja alasan untuk supaya bisa keluar dan pulang. Ya, ketahuilah itu ya semuanya dalam rangka adaptasi. Semuanya dalam rangka adaptasi, ya. Dan sebenarnya anak itu, ya Abu dan Umu, ya perlu kami sampaikan, kalau di Mahat itu sebenarnya biasa. Ya, ceria, main, belajar, normal. Tapi kalau datang Abu dan Umu yang udah kamu itu kejar-kejar, nangis-nangis, ya nanti disampaikanlah keluhan-keluhan minta pulang. Ya, padahal kalau udah pergi Abu-Umunya biasa lagi. Ya, olahraga lagi, belajar lagi. Ini artinya di sini kami ingin sampaikan mohon kebijakan Abu dan Umu ketika merespon nanti keluhan Ananda. Dan apabila memang ada yang perlu dikonsultasikan, silakan nanti untuk menghubungi kami. Kemudian Warsyah. Di kita juga ada sebuah program yang bernama Warsyah. Secara bahasa artinya bengkel. Warsyah itu artinya bengkel. Ya. Yaitu program bimbingan belajar khusus yang diperuntukkan bagi santri yang mengalami kesulitan belajar dan membutuhkan tambahan waktu belajar serta bimbingan khusus untuk meninggal ketertinggalan materi pelajaran. Ya, program ini diadakan selama kurang lebih 2 bulan setelah pelaksanaan penilaian tengah semester. Jadi nanti ya, ketika Ananda masuk belajar setelah 2 bulan kurang lebih, kemudian kita adakan penilaian tengah semester, nanti kita akan evaluasi. Kita akan lihat, oh ternyata Ananda ini pulang ada kesulitan dengan hasil yang dicapainya, umpamanya yang belum sesuai harapan. Nanti di kita akan ada penanganan khusus yang disebut dengan Warsyah untuk menyelamatkan Ananda agar nilai di akhir semesternya tidak anjlok. Ya, karena akan ada konsekuensinya, terutama di bidang tahfiz. Untuk semester pertama, bagi santri yang tidak mencapai target, nanti akan ada karantina tahfiz namanya. Yaitu, ya, santri akan dibimbing secara intensif selama kurang lebih 3 hari. Ya, saat liburan. Jadi nanti ketika pembagian rapot, yang lain pulang, dia bertahan di sini 3 hari, diundur dulu, liburnya diambil 3 hari dulu, ya, agar kemudian tersadarkan bahwa selama ini dia belum serius, ya, dan kita berikan bimbingan secara khusus. Ya, adapun ya ketika ya tidak mencapai target di semester 2, maka konsekuensinya sebagaimana kami sampaikan bisa mengakibatkan tidak naik kelas. Ya. Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pemaparan atau presentasi ya terkait dengan profil Mahat Tahfiz Al-Yusra serta kurikulum
yang ada di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Ya. Untuk sesi tanya jawab insya Allah akan dilakukan nanti setelah penyampaian seluruh materi. Ya, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Rais Jalsah. Nah, tafadhal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Andi Hidayat LCME yang telah memaparkan dengan sangat jelas tentang profil dan kurikulum yang ada di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh mudir kita tadi menjadikan kita semangat untuk titip anak kita di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Titip T, tega, I, ikhlas, T, tawakal, I, ikhtiar, P, percaya. Insya Allah. Al-Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.